Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga Allah tetap melindungi kita semua, dan juga Allah selalu memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan kebaikan di akhir hayat. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, tetap semangat karena apa? Allah Rasulullah tetap menunggu kita, ya, tetap kita. Nah, saya terus terang ini ya, sedikit miris ya, karena banyak sekali teman-teman yang masih terjerat oleh pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal. Ya. Dikala gagal bayar itu paniknya luar biasa. Memang sangat luar biasa ya. Siapapun itu di saat kondisi ada tagihan, kemudian ditekan dari pihak sana, pihak sini, belum lagi tidak ada unsur kepercayaan, ya itu sangat luar biasa tekanannya ya, tekanan secara psikis dan juga secara mental, ya kan. Nah, di sini saya ingin coba menggugah teman-teman ya, saya mengajak teman-teman ya, memang hutang itu tidak kalau dibilang itu tidak bisa secara instan kita bayar dengan mengaji, sholat ya, tidak seperti itu teks saya. Allah itu menghendaki pada kita semua untuk berusaha, berikhtiar. Ya. Jadi kalau tiba-tiba kita terus mengaji, pluk dapat emas ini ya, Allah alam ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi, kun fayakun, pasti terjadi ya, pasti terjadi. Tapi selalu sama Allah, Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita semua. Nah, coba mari kita sikapin bersama ya. Gagal bayar itu artinya apa sih? Nah, gagal bayar artinya apa? Berarti kita lalai dalam kewajiban. Lalai seperti apa? Nah, di sini ada beberapa faktor. Lalai itu karena disengaja, atau lalai itu karena tidak disengaja. Tidak disengaja itu bisa karena kita dipecat, bisa juga karena kita mendapatkan menerima bencana atau musibah. Kemudian itu tidak bisa, itu bisa juga dikarenakan sesuatu hal yang lain. Ya, sesuatu hal yang lain di sini mungkin bisa dikatakan kita ada sesuatu hal kebutuhan, sesuatu hal yang mendesak, dan akhirnya kita mengalahkan kewajiban itu. Namun tetap masih bisa dibuktikan. Ada buktinya di situ. Nah, coba dipahami betul-betul. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa waktu yang lalu saya baca di berita di salah satu media elektronik itu ada yang bunuh diri kembali gara-gara tagihan pinjol. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya tagihan utang itu justru kita bayar dengan nyawa kita. Ya, mudah-mudahan jangan sampai. Ya. Seberapa keras ya, seberapa ekstrim tagihan itu jangan sampai melunturkan iman kita. Jangan sampai. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, mari kita coba sikapin bersama supaya kita nggak terlalu boleh stres, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, boleh kita khawatir, tapi juga jangan sampai berlebihan. Takut hanya sama Allah. Ya. Takut hanya sama Allah. Ya kan? Apakah lantas dengan gagal bayar, akhirnya apa? Kita berusaha jebol pinjol nih. Ya, ada yang teman-teman saya juga menyarankan, udah jebol aja, nggak apa-apa, itu ilegal, jebol aja loh. Terus kalau memang seperti itu, apa ubahnya diri kita dengan mereka? Kan gitu. Terus kemudian kita jebol pinjol, kita pakai identitas orang lain. Apa nggak justru merugikan orang lain? Menguntungkan diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Ingat ya, segala hal, semua tindakan yang berkaitan dengan transaksi elektronik, dan di dalam transaksi itu melibatkan data-data valid tentang diri kita, itu hati-hati sekali lagi. Hati-hati, karena apa? Jejak atau rekam dari digital itu tidak akan serta-merta dapat terhapus saat itu juga. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya pernah kredit motor ya di salah satu finance ya, di salah satu leasing ya, salah satu leasing ya. Itu saya kredit motor itu sekitar tahun 2010 ya, kurang lebih 2010 lah. Tahun ini 2021 saya masih mendapatkan nomor tawaran promo produk ya dari leasing itu. Coba bayangkan, 11 tahun data saya masih ada. Apalagi teman-teman yang baru terjerat pinjol ya,
Jadi maksud saya di sini, jangan kita mengkotakkan diri kita bahwa gagal bayar sudah pasti dunia itu kiamat ya. Gagal bayar berarti sudah jelas ya. Saya sudah nggak ada pilihan lagi selain harus menghilangkan atau kabur dari dunia ini. Tidak seperti itu. Insya Allah ada jalan. Ya. Sistem kita sikapi dengan sistem dan diikuti dengan aturan-aturan yang ada. Apabila gagal bayar kemudian kita disebar data, bagaimana cara menyikapinya? Insya Allah sudah pernah saya bahas ya, silakan diklik. Terus kemudian apabila dibuatkan grup, insya Allah juga sudah pernah saya singgung, silakan diklik. Lantas bagaimana cara kita membayar? Itu kembali kepada masing-masing. Intinya ada niatan, ada itikat baik dari kita untuk membayar kewajiban yang kita miliki. Tidak perlu khawatir ya kalau sudah mentok seperti itu ya kan, biar tidak terlalu stres ya, tidak stres berlebihan, tidak khawatir berlebihan ya. Lakukan, sikapi tagihan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Artinya apa? Tagihan masuk, oh iya sampaikan, oh iya saya belum bisa membayar karena mungkin karena dipecat ya, saya bilang ya, karena dipecat, karena belum ada pemasukan dan sebagainya, atau karena istri mau lahiran saya pakai dulu ya. Sampaikan apa? Selebihnya serahkan kepada sistem. Artinya apa? Apabila memang dia jelas-jelas ilegal, dia tidak akan datang ke rumah, dia akan terus mengintimidasi ya kan? Ya sudah, biarkan saja, satu nomor simpan, yang lainnya blok aja, nggak apa-apa ya, blok aja, tidak masalah, satu nomor simpan aja. Yang menagih secara beruntun ya, dan mengirimkan mungkin chatnya lebih intensnya lebih banyak, simpan sebagai bukti ya. Kalau ada nomor yang lain menagih dengan chat, blok, simpan chatnya, ya, di screenshot atau disimpan, silakan, dan laporkan kepada siapa. Juga pernah saya singgung ya di materi yang ini, pernah saya singgung, dilaporkan kepada siapa. Lantas bagaimana kewajiban yang ada? Tetap ya, upayakan untuk membayarkan apa? Apabila kita tidak ada usaha untuk menyelesaikan akad yang kita mulai di dunia ini, maka Allah akan bertanyakan nanti. Ya, jelas hal ini. Dan hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah 1. Ya, semuanya sudah diatur, sudah ditegaskan oleh Allah. Kita tinggal ngikutin aja koridornya, batas-batasnya apa. Ya, teman-teman yang gagal bayar, tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu sampai kita ada niatan untuk bunuh diri. Ingat, kasihan pasangan Anda, kasihan anak-anak Anda, ya, kemudian kasihan keluarga Anda, sanak keluarga atau kerabat ya terdekat, kasihan. Karena apa? Hutang yang ada itu nantinya ya, akan ditagihkan, jelas akan ditagihkan. Ya. Beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa oh ya nanti bisa lah kalau APK-nya ganti dibayarkan melalui sedekah atau apa. Ya silakan ya. Intinya ada itikat baik untuk menyelesaikan. Tapi bagi saya pribadi ya kan, utang itu tetap akan menjadi suatu akad yang akan dipertanggungjawabkan. Intinya seperti itu intinya. Ya, lantas bagaimana menyelesaikannya? Allah yang lebih tahu. Ya kan? Dalam beberapa riwayat saya baca utang itu akan dibayar dengan kebaikan kita. Nah, pertanyaannya, kebaikan apa yang sudah Anda lakukan? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini sehingga bisa mampu melunasi utang yang masih tertanggung? Nah, itu kembali kepada diri masing-masing. Baik ya, sementara cukup sekian. Insya Allah nanti akan kita coba bahas untuk video berikutnya, insya Allah ya, bagaimana menyikapi maki-maki atau tingkah laku zolim yang dilakukan oleh oknum DC ilegal kepada diri kita. Apa kita harus membalas maki juga dan sebagainya? Nah, insya Allah ya secara teknis ya nanti insya Allah akan coba saya bahas ya. Semoga Allah mengizinkan. Dan di sini saya tidak mengajarkan untuk istilahnya kita melawan sistem yang ada ya, dalam artian sistem yang sudah legal ya, tidak seperti itu. Intinya adalah menyikapi bagaimana supaya kita bisa tenang dalam beribadah dan juga berikhtiar sehingga kita dapat menyelesaikan kewajiban yang ada. Intinya seperti itu ya. Tentunya di dalam perjalanan berikhtiar dan juga perjalanan beribadah itu harus ada keseimbangan dan juga harus berjalan seiring. Baik, cukup sekian.
Semoga sehat selalu teman-teman dan juga tersemangat selalu. Ya, ingat baik-baik bahwa apa yang kita lakukan suatu saat nanti di generasi berikutnya, ya kan, apabila masih tertunda di hari ini, maka Allah akan menurunkannya atau menunjukkannya di generasi kita berikutnya. Nah, semoga Allah menunjukkan itu dalam hal yang baik, ya, bukan berupa utang piutang atau sebagainya yang sifatnya benar-benar menjadi suatu beban di generasi berikutnya. Baik, saya kira sekian. Satu lagi, ya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan bila ada lebihnya semua itu adalah sumber dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.